Jadi alasan kita terus. Itu kurma hari Kamis ya. Karis, kurma hari Kamis. Kurma hari Kamis.
nggak ada orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini cuaca sangat bagus, ya, cuaca cerah. Semoga seperti itulah suasana hati kita, ya, cerah. Untuk itu saya ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat berbakti bagi kita semua yang sudah hadir, dan biarlah kehadiran kita ini diberkati oleh Tuhan. Sudah terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang pagi ini melayani. Kiranya mereka boleh dipakai Tuhan yang luar biasa memberkati kita sekalian. Saudara sekalian, saya undang saudara berdiri. Mayor Jembatu akan mentabiskan ibadah ini. Mari kita kembali. Terpuji dan terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami pagi hari ini menyembah ibadah suci. Mohon berkat kasih kami semua dari bagi ini. Akan serahkan ibadah yang kami habiskan. Biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk ibadah sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada hari ini. Segala berkat anugerah Allah terus dilimpahkan dalam hidup kita. Kalau kita ada hari ini, semua karena anugerahnya yang secara coba membuat nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan bersyukur kepada Allah, menaikkan doa syukur kita. Kita akan pujian bersama-sama sampai akhir hidup. Dalam kehidupan kita akan tersedia untuk melakukan pelayanan yang suci ini. Kita
bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menolong hidup kita. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Allah. Engkau Allah begitu baik menolong hidup kami. Allah yang sangat baik menjaga hidup kami. Walaupun kami sebagai manusia untuk kekurangan di hadapan Tuhan, seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali tidak setia dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tapi terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih, yang tetap memberkati, tetap menolong kami. Sekalipun kami tidak pernah setia, sekalipun kami tidak setia di hadapan-Mu. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan terus setia menjaga hidup kami. Inilah bersyukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah, sebab kami sangat bersyukur memiliki Allah yang terus menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian yang bersyukur kita pada hari ini. Allah sanggup. Sebab Allah sanggup menolong hidup kita. Allah sanggup mengangkat kita dari segala permasalahan hidup kita. Bahkan Allah sanggup akan memberikan jalan keluar dari segala pergumulan hidup kita.
Sepanjang ini bisa kita jalani, ada begitu banyak perjalanan yang kita rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab pagi hari ini kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, bagi siapa saja yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian Keselamatan nomor 143 serta yang pertama dan kornya. Bagi siapa saja yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan, kami berikan kesempatan.
yang ketiga dan keluarnya sama-sama. Kita akan mempersiapkan hati pemikiran dan diri kita masing-masing mendengarkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang akan kembali menegur kehidupan kita, bahkan akan mengingatkan hidup kita yang akan disampaikan firman-Nya. Sebelum Ibu Mayor akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan sekaligus kita menyampaikan firman Tuhan, satu pujian yang kita bersama-sama kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari
Disuruh menyadari bukan dengan kekuatan kami dapat berjalan sendiri, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan mampu menjalani hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami hendak merenungkan bagian dari firman-Mu. Memohon kepada Tuhan, kiranya pengurapan Tuhan terjadi atas kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat untuk umat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati pendengaran kami, berkati hati dan pikiran kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Kita semua akan mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri dan membaca secara bergantian. Saya di ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-19, demikian seterusnya sampai pada ayat yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31 dengan judul perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mengadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kami berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Saya akan mengulangi di ayat yang ke-18 yang akan menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita ada di minggu-minggu prapaskah ya. Kita sudah ada di bulan Maret pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada dalam keadaan yang
tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, tetapi kalau pagi hari ini kita boleh ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah merupakan berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya akan berbicara tentang pemberitaan tentang salib pada pagi hari ini. Di dunia ini, manusia sering menilai sesuatu berdasarkan logika, kekuatan, dan keberhasilan orang, menganggap sesuatu itu hebat jika terlihat orang itu kuat, orang itu pintar, dan orang itu berhasil. Acap kali kita menilai seseorang karena logika kita. Kalau orang itu kuat, kalau orang itu pintar, kalau orang itu hebat, maka kita akan menilai bahwa orang tersebut adalah orang hebat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini hampir semua orang Kristen sangat menyukai aksesoris yang berlambangkan salib, baik itu untuk hiasan di dinding-dinding rumah kita maupun untuk kalung dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa salib adalah tempat penghukuman bagi orang yang melakukan kejahatan? Salib adalah tempat penghukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Penghukuman dengan disalibkan merupakan salah satu bentuk penghukuman yang dilakukan oleh bangsa Romawi jauh sebelum kekristenan ada, dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan yang sangat lama sampai pada akhirnya mengalami yang namanya kematian. Dan hukuman salib ini biasanya diberikan oleh kawanan perang, oleh para perampok, pemberontak, budak, penjahat, dan mereka yang mengalami penjahat-penjahat yang memang kalau dikatakan adalah kelas kakap. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus juga disalibkan, ia disejajarkan dengan para penjahat, tetapi ia bukan seorang penjahat. Ia disalibkan untuk menggantikan kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kedua mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus hendak membandingkan antara hikmat Allah dan hikmat dunia berkaitan pemberitaan tentang salib. Hikmat Allah, pemberitaan tentang salib merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Sedangkan hikmat dunia, pemberitaan tentang salib merupakan suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi, mereka tidak bisa menerima kalau seorang Mesias harus mati, apalagi untuk disalibkan. Karena bagi mereka Mesias adalah seorang tokoh yang gagah perkasa, seorang tokoh yang hebat, yang dapat membebaskan mereka dari tangan Romawi. Sedangkan bagi orang Yunani, salib adalah sebuah kebodohan. Sebab bagi mereka tidak masuk akal bila salib adalah jalan keselamatan yang Allah berikan, yang Allah siapkan. Sebab orang Yunani sangat menyukai ilmu filsafat, sehingga mereka cenderung mengandalkan akal dan hikmat mereka, hikmat manusia. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan dunia melalui kematiannya yang hina di atas kayu salib. Tetapi inilah masalah manusia. Manusia ini memahami Tuhan dengan akalnya sendiri. Bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan yang memalukan.
Sedangkan bagi orang Yunani, salib adalah, sekali lagi saya katakan, satu kebodohan. Di ayat yang ke-23 dari pembacaan kita tadi. Tetapi Rasul Paulus memberikan penjelasan yang lain tentang salib Kristus, saudara-saudara. Salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Tetapi hikmat dunia membuat manusia tidak mengenal Allah, sehingga pemberitaan tentang salib merupakan satu kebodohan bagi mereka. Karena hikmat dunia mengandalkan akal, sehingga segala sesuatu yang harus diterima harus secara logika mereka. Sedangkan hikmat Allah mengandalkan iman. Sebab salib adalah lambang kehinaan, tapi bagi kita yang percaya dan diselamatkan, salib merupakan lambang kasih dan keadilan Allah terjadi di situ. Karena kasihnya, Ia rela mati bagi kita, supaya kita diselamatkan. Kita akan memperingatinya di bulan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat Allah, yang memiliki iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, pemberitaan tentang salib merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan kekristenan kita. Sebab yang pertama, saudara-saudara, salib adalah kekuatan Allah. Di ayat yang ke-18, salib dipakai Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa manusia itu? Saya dan saudara-saudara sekalian. Hal ini membuktikan bahwa kuasa Allah melalui salibnya dapat mengalahkan kuasa dosa dan membawa manusia pada persekutuan dengan Allah. Artinya, saudara-saudara, salib bukan sekedar cerita tentang kematian Yesus, tetapi salib adalah kuasa yang menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui salib, dosa diampuni, manusia diperdamaikan dengan Allah. Hal yang kedua, pemberitaan tentang salib merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab oleh karena salib, kita ditebus dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang ke-13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang melanggar hukum Taurat akan mengalami kutuk. Oleh karena itu, Yesus tampil menggantikan kita dengan jalan menjadi kutuk untuk menebus kita, yaitu Dia menjalaninya di kayu salib. Pemberitaan tentang salib sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Pemberitaan tentang salib merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah oleh karena salib kita diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh karena salib kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ketiga, oleh karena salib kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Oleh karena salib kita diperdamaikan dengan Tuhan. Pengorbanan Yesus Kristus salib dapat memperdamaikan kita dengan Allah oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa. Yang keempat, berita tentang salib merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya
demi Kristus. Sekali lagi, oleh karena salib merupakan jalan menuju persekutuan kita dengan Kristus. Roma 6 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Pemberitaan tentang salib mengingatkan, melalui salib itulah kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui salib itulah kita ditebus dari kutuk hukum Taurat, sehingga kita menerima anugerah keselamatan dari Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu sendiri tanpa perantara. Bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil. Karena bermain telah membuat vas bunga kesayangan ibunya terjatuh dan pecah. Ia sangat takut karena tahu ibunya sangat menyukai vas bunga tersebut. Ketika ibunya pulang, anak itu mengaku sambil menangis. Sang ibu dia mengatakan bahwa saya tadi bermain dan vas bunga yang mama punya terjatuh dan pecah, sambil menangis. Lalu sang ibu mengatakan dia tidak menghukumnya, dia tidak memberi penghukuman bagi anaknya yang telah memecahkan vas bunga tersebut. Tetapi ibunya mengatakan, kamu tetap harus mengganti vas bunga tersebut. Dia katakan bahwa dia tidak mengarah, dia tidak akan menghukum anak tersebut, tetapi kamu harus mengganti vas bunga tersebut. Kemudian ayahnya datang dan berkata, biarlah ayah yang akan menggantikan vas bunga tersebut. Ayah itu membeli vas bunga baru dengan uangnya sendiri, lalu memberikannya kepada istrinya dan mengatakan, ini vas bunga saya sudah ganti dengan uangku sendiri. Saudara-saudara, anak itu belajar satu hal penting. Kesalahan memang harus dibayar, tetapi orang lain membayar untuknya. Dari kisah tadi, dia memang harus menggantikan vas bunga tersebut, tetapi orang lain yang membayar untuknya, yaitu ayah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita petik dalam cerita ini? Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang berdosa. Seharusnya dosa yang kita lakukan kita tanggung sendiri, tetapi Yesus mengambil hukuman itu. Di sana itulah kuasa Allah. Dia mengambil peran untuk menggantikan kita dengan Ia rela untuk disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia melakukan kehendak Allah, sebab Ia telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Setiap hari kita tidak pernah luput dari dosa. Kalau kita menghitung perjalanan kita satu hari, pasti kita telah melakukan dosa. Pagi tadi saya sudah berdosa. Jadi itu di luar kendali kita, itu di luar pikiran kita. Kadang-kadang kita sudah jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang kita sudah melakukan dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia melakukan kehendak Allah, sebab Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dunia mungkin menganggap salib itu sebagai kebodohan, tapi bagi kita yang percaya, salib adalah pusat iman kita yang percaya kepada
Kristus. Melalui salib kita menerima pengampunan itu. Kita menerima keselamatan itu. Hidup yang baru diberikan untuk kita. Kiranya setiap kita semakin mengasihi Kristus yang telah mati bagi kita. Dengan perjalanan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan pribadi kita, persekutuan kita dan kita, dan juga kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan menjadikan salib itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Karena di dalam salib itu, di atas kayu salib itu, ada darah yang tercurah, ada darah yang tertumpah untuk menebus dosa saya dan saudara. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang menghadiri kekudusan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagi dunia mungkin dianggap sebagai kemudian, tapi bagi kami yang percaya kepada Kristus, salib merupakan pusat iman kami, di mana di situ Kristus rela disalibkan, mau menanggung dosa kami, dan Yesus tercurah di tempat itu untuk menanggung dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan, dan kami menjadi orang yang gagal. Dan kalau kami menjadi orang yang tidak sadar ketika melakukan dosa dalam kehidupan, kami manusia terbatas. Kami manusia memiliki kedagingan. Oleh sebab itu tolong kami, bukan kami terus untuk menjalani hari-hari dengan kekuatan. Terima kasih sekalipun kami salah dan dosa kami, kami menjelaskan hanya di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih atas pemberian firman Tuhan yang telah kami bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan memberikan kepada kita akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ini nomor 429 diikat ayat ini ayat yang menjadi diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Yeah.
kasih untuk semua pemberian yang telah diberikan kepada kami hari ini. Doa syafaat dan doa untuk doa persembahan akan disampaikan oleh bersama dengan Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Bahkan baru saja kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini Bapa. Jadikanlah sebuah korban syukur kami. Dan Tuhan pakai persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Polres kami Jakarta ini. Supaya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan, dan kami semua diberkati oleh Bapa. Bapa di surga, kami secara khusus berdoa bagi seluruh jemaat dari Polres Jogja ini. Kami tidak tahu perkumpulan dari masing-masing jemaat, tapi kami hanya bisa berdoa. Tuhan lawanlah mereka, Tuhan kasihilah mereka, Tuhan perhatikan mereka, supaya setiap jiwa yang tergabung dalam Polres ini boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan, dan betapa begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kepada mereka yang sakit, kami berdoa kiranya di dalam nama Yesus jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang mundur, tidak bersemangat lagi untuk datang hadir, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka supaya mereka boleh hadir. Bapa, berkati seluruh program yang sudah disusun di dalam Polres Jakarta ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk istri dari Calvin Mawar yang sedang mengalami operasi. Oh Bapa di surga, Engkau kiranya menjamah, memberkati supaya proses hasil operasi berjalan dengan baik, dan ini membuat istri dari Calvin ini boleh segera pulih kembali seperti sedia kala dan bisa menjaga teman. Berkatilah keluarga muda ini Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk dunia ini yang sedang terjadi peperangan antara Israel, Amerika dan Persia Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan supaya Iran yang sedang berperang dengan Amerika dan Israel ini dapat segera diselesaikan, tidak terlalu lama sehingga mengganggu kondisi perekonomian dunia dan membuat setiap negara akan yang terganggu oleh peperangan ini. Berkati Bapak supaya jiwa-jiwa yang akhirnya harus melayang oleh peperangan ini, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, biarlah diberi penghiburan dan diberikan kekuatan. Bapak, berkati Indonesia, berkati pemimpin kami supaya para pemimpin kami juga berpikir semuanya membuat program demi kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya, kami bersyukur untuk ibadah sosial yang berjalan dengan baik. Terima kasih atas penyampaian Tuhan dan juga kepada Ibu Mayor Sri Purnari telah memberikan teman-teman pada pagi hari ini. Setelah ibadah ini, ibadah PKW, PKP dan juga sekolah minggu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian pada sore hari ini, ibadah pemusan pukul 5 sore akan dipimpin oleh Bunda. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Dinas, keyboard
dibantu oleh Mayor John Rato, Bram Anto, Bas Tasto, Singer Steve dan juga Jessica, dan Media Rizky. Kemudian pada hari Jumat minggu lalu berjalan pukul 19.00 ibadah gerakan membawa suluh berjalan sebagaimana mestinya di tempat ini. Kemudian minggu depan ibadah kesucian pukul 8 pagi akan dipimpin oleh saudara Oli Awang, firman Tuhan oleh Mayor John Rato, keyboard oleh Bapak Fernando, drum saudara Hans, bass Bapak Riki, kemudian seiring kami juga Asto, kolektan Steve dan Mohar, multimedia Anto. Sementara tebusan pada pukul 17.00 minggu depan akan dipimpin oleh Apa Jordan, firman Tuhan oleh Mayor Seni Penari Banto, keyboard Bapak John Banto, drum Anto, bass Aldo, singer Josie dan juga Raffi, dan multimedia Rizky. Kemudian kegiatan kita Tuhan Yesus berkati. Oke, kita telah masuk ke pengumuman ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bangun berdiri. Kita akan melihat pujian penutup kita, nyanyian melaksanakan 320 ayat pertama dan kalau kita nyanyikan. Setelah pujian ini, Ibu Maya akan menuntut kita dalam doa dan memberikan doa berkat. Terpujilah nama Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Terima kasih kami telah memuji Tuhan dan ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah menolong. Saat ini kembali hamba menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di Korsup Jakarta ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu mereka akan kembali menjalani hidup mereka kembali. Mereka akan melakukan pekerjaan mereka. Mereka akan beraktivitas, bahkan mereka yang sekolah, mereka akan kembali ke sekolah, mereka akan menghadapi ujian-ujian semester, dan bagi anak-anak kami yang berkuliah, mereka juga akan menjalani perkuliahan mereka kembali. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka untuk sepanjang minggu yang akan mereka jalani. Kami suruh percaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka di surga, kembali kami menyerahkan sekali lagi bagi Ibu Mawar yang saat ini terbaring oleh karena tadi malam habis menjalani operasi. Kami tahu bahwa kesembuhan yang sempurna yang asalnya dari Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya melalui para suster dokter yang akan menanganinya. Kami sungguh meyakini bahwa kekuatan yang dari Tuhan akan diberikan bagi Bapak Calvin dan menjaga istrinya dan mendampinginya sehingga mereka dapat melewati masa sulit itu dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan anak-anak hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Beda orangnya. Gereja, Jo. Astagfirullahaladzim. Ala-ala.